Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya Iqbal Faiz dalam The Ngopi, ngobrol video bareng The Pengusaha. Hari ini saya berada di The Mertamu bersama The Boss. Jadi akronim YOYO sudah pada tahu ya. Yakin optimis, konsisten. Atau komitmen? Konsisten. Konsisten, ya. Saya bersama Mas Yoyo SS. Assalamualaikum Mas Yoyo. Waalaikumsalam Mas Iqbal. Mas Yoyo sudah pakai Android atau masih pakai SMS? Pakai HP Nokia apa ya? Jadi Mas Yoyo ini salah satu ciri khasnya kalau kita ketemu teman-teman nggak pernah mau pakai Android. Mungkin takut disadap sama Mossad gitu ya. Jadi tetap pakai HP jadul. Ya, ini Mas. Itu salah satu Lebih nyaman. lebih nyaman, nggak banyak gangguan. Dan sekedar rahasia kalau teman-teman sambat gitu ya, mengeluh tentang pelayanan di SS atau ingin memberikan reward, SMS-nya langsung ke Mas Yoyo. Gitu ya, itu yang Siap. nomor yang selama ini tersebar. Itu salah satu keunikan dari Mas Yoyo. Senang sekali Mas Yoyo. Gimana Mas? Pandemi setahun lebih, setahun ya? Sudah Dari ya awal kalau Maret, dihitung mulai ya, Januari. Januari hitungannya ya. Setahun. Setahun. Dan masih akan lebih panjang lagi Sepertinya masih akan panjang lagi. Bukan sepertinya, saya yakin akan lebih panjang lagi, minimal 1 tahun lagi lah Mas itu. Gimana Mas? Omset jelas turun, karyawan jelas. Ya terdampak jelas ya. Maksudnya kalau baik yang terdampak itu secara karyawan, maksudnya perasaannya karyawan juga terdampak secara bisnis jelas ya gitu. Terdampak secara strategi juga jelas. Jadi sebagai pengusaha, sebagai pemilik bisnis pasti sudah banyak rencana-rencana yang mau dilakukan tapi Ya, pandemi. ya dan ketidakpastian ya Mas. Jadi sekarang itu kondisi atau keadaan yang penuh ketidakpastian. Dinamika yang berubah begitu cepat ya itu sebenarnya bagi saya sama dengan ketidakpastian. Nah, dengan seperti itu ya akan sangat sulit untuk merencanakan strategi-strategi jangka menengah dan panjang. Akhirnya pilihan kita strateginya atau perencanaannya jangka pendek, sebulan gitu. Oke, Ya. itu keputusan mengubah strategi itu awal COVID atau setelah dampaknya baru kerasa tuh? Pertengahan. Baru Jadi ya sadar atau gimana tuh? ya kita baru sadar, baru realize apa. Nah kalau Kenyataannya perencanaan ya. sudah nggak bisa dijalankan lagi, program kerja yang kita sudah buat awal tahun ternyata tidak bisa dijalankan. Akhirnya mulai Mei ya 2020 itu saya memutuskan untuk kita perencanaannya itu bulanan. Baru Mei ya? Ya baru Mei 2020 gitu. Terus kemudian kita perkuat sistem komando. Nah, gitu. Nggak heran sih, karena memang waktu awal-awal kena itu kalau kita ingat nasi kucing bisa nyelamatin, ya kan, pon-pon bisa nyelamatin. Kita nggak kena karena cuaca. Jadi mungkin para pengusaha ini juga agak apa ya angin surga lah gitu. Betul, ya. Jadi beda barangkali ketika langsung ini kita harus begini. Dan awal-awal kan kita belum memahami kondisi ya Mas. Iya. Jadi proses adaptasi lah. Kita kan belum tahu ini akan seperti Ini apa. benar-benar baru Mas ya. Baru saya kira untuk semua di dunia ini belum pernah ada, bukan hanya di lingkup bisnis ya, tapi di semua bidang, semua level itu saya kira belum pernah mengalami kondisi krisis seperti ini ya. Dan ini pasti jadi cerita indah nantinya kalau kita benar-benar bisa keluar dari krisis ini. Terakhir karyawan berapa Mas Yoyo? Sebelum pandemi itu kita di angka 3.900. 39. Ya 3.900 sekian. Terus kemudian sekarang ini kita di angka 3.400-an. Pada resign karena apa tuh? Banyak faktor Mas resignnya. Di awal-awal banyak yang resign karena takut. Ya terutama mereka yang misalnya rumahnya di Jogja, kemudian dia kebetulan bekerjanya di SS di luar Jogja, itu harus pulang, takut, sementara kita tidak bisa mengakomodir mutasi. Ya, yang lainnya lagi tentu selama pandemi ini karena awal-awal apalagi itu penjualan kan drop turun sampai 23%. Masya Allah. Itu. Terus kemudian Mei Juni habis Lebaran itu naik tapi masih di angka 40-an%. Tentu dengan pemasukan atau pendapatan seperti itu kita tidak bisa menggaji penuh. Ya di awal-awal pandemi kita drop gajinya sampai di 60%. Itu.
Nah, beberapa bulan di angka 60%. Nah, itu mungkin yang membuat mereka juga kesulitan ya untuk karena udah punya standar punya standar sebelumnya dengan gaji 100% tiba-tiba turun 60%, sementara pengeluaran tidak banyak berkurang barangkali gitu. Akhirnya mungkin melihat peluang-peluang lain gitu. Nah, itu juga gelombang resign yang kedua, sebab gelombang resign yang kedua yang cukup banyak itu menjadi sebab itu. Banyak juga yang memutuskan resign karena dianggap pandemi ini salah satu kesempatan untuk memulai bisnis baru. Ya, itu rangkaian Mas. Jadi pertama karena di sini itu gajinya tidak 100% dan mereka merasa tidak cukup, pada akhirnya pada masa pandemi kan banyak itu orang jualan online, bikin apa online, bikin frozen apa food ya. Nah, frozen food dan lain-lain. Nah, tergoda ya dengan, dan saya kira juga banyak itu pada saat pertengahan pandemi itu tawaran-tawaran gabung kerja di sini penghasilan sekian juta sebulan. Nah, mungkin juga tergoda dengan hal seperti itu. Nah, tapi kan kenyataan tidak seperti yang tidak seindah yang dibayangkan di awal. Tapi hebat ya, di tengah seperti ini orang masih ada yang banyak yang optimis bahwa ini kesempatan untuk bikin sesuatu, ini saatnya untuk memulai bisnis. Itu keren loh Mas menurut saya. Iya kan? Ya walaupun kenyataannya ternyata ya harus berdarah-darah gitu. Tapi ngomong-ngomong, justru dengan omset yang turun, dengar-dengar bikin cabang baru. Ini kalau Mertamu setahun? Tidak, jadi bukan cabang baru. Sorry. Tapi kita mendiversifikasi bisnis ya. Dan diversifikasi bisnis itu masih sejiwa lah, atau senafas dengan SS. Itu. Jadi memang diversifikasi yang bukan keluar dari bidangnya SS ya. Sebagai contoh misalnya paling gampang itu untuk menambah pendapatan di awal-awal atau di pertengahan pandemi. Itu kalau SS sebelumnya hanya jualan nasi, terus kemudian juga jualan berasnya. Itu ya. Pivot ya. Ya, pivot ya namanya. Pivot. Betul ya Mas Alf ya. Terus kalau SS misalnya sebelumnya hanya jualan jamur tepung, terus jualan cumi tepung yang laris itu, kita juga jualan tepungnya itu. Jadi enggak jualan jilbab enggak ya? Enggak. Belum ya. Itu siapa tahu kan meluncurkan jilbab SS gitu. Nanti kalau kita, jadi begini Mas, pivot itu juga mestinya jangan sampai memunculkan risiko biaya yang baru. Jadi meskipun mungkin pasarnya menjanjikan ya, tapi saya atau kami menghindari risiko biaya yang baru. Selalu resiko dalam sebuah biaya yang baru. Ya, dalam pengembangan bisnis itu selain ada peluang pasar, yang seharusnya kita perhatikan adalah resiko biaya. Ini yang banyak orang yang biasanya hanya seru nih, lagi hot nih bikin gitu ya. Biasanya hanya melihat peluang pasarnya, peluang omsetnya. Emang beda ya kalau udah 18 tahun bisnis beda. Jadi 18 tahun ngulek sambel nih ceritanya. Dan bahkan Mas Yoyo ini kalau keluar negeri tetap bawa sambal Mas ya, tetap bawa cabai, tetap bawa bahan sambal dan alat nyambel. Saya ingat dulu cerita, bener nggak sih waktu umroh atau waktu haji tuh? Waktu haji. Ngulek sendiri tuh ya, di betul. hotel. Itu nggak diapa-apain sama security? Ya saya sudah siap Mas, paling didenda gitu ya sudah, daripada kelaparan kepengen ngiler terus nggak dapat sambal enak, mendingan didenda tapi bisa makan nikmat. Jadi gitu. Roh sambal inilah teman-teman, ini sekali lagi orang kalau sudah masuk di penjiwaan bisnisnya emang luar biasa. Nah Mas Yoyo, kalau Mertamu sendiri sudah Mertamu ini lebih? Ternyata kalau tempat, jadi ceritanya ini Mertamu ini kan awalnya itu sebenarnya salah satu mimpi saja Mas. Maksudnya saya itu kan waktu pertengahan SS sudah mulai tumbuh berkembang, saya itu punya mimpi pengen punya rumah makan yang luas, terus banyak tanamannya, pokoknya yang bisa buat saya nyantai-nyantai di sini, tapi juga bisa dinikmati orang lain. Nah itu ternyata kalau sekarang itu baru beberapa hari yang lalu saya tanya ke orang pertama yang bekerja di sini, ternyata dia sudah kerja di sini 7 tahun. Saya juga kaget, loh sudah 7 tahun toh. Mertamu sudah 7 tahun? 7, jadi 7 tahun itu saya
menyewa tempat Oh. ini kan tanah kas desa. Tanah kas desa. Itu saya sewa tempat ini 20 tahun. Nah, itu ternyata sudah 7 tahun berjalan sewanya. Tapi memang mulai dibuka jualan itu memang baru 2 tahun berjalan. 2,5 tahun berjalan, 3 tahun berjalan lah gitu. Baru mulai dibuka untuk jualan. Emang menunya beda sama SS atau Berbeda, Mas. Berbeda, cuman ada beberapa juga yang sama gitu. kalau ngomongin SS itu identik sama sambel. Ya. Tapi ngomongin SS juga identik sama cabang yang banyak, dan itu cabang bukan franchise ya Mas ya? Ya. 96 sekarang cabang, dan itu semuanya kita kelola dalam satu manajemen, tidak waralaba, ya gitu. Kenapa Mas nggak buka franchise? Kita pernah, Mas. Jadi waktu tahun 2000, kalau tidak salah ya, seingat saya 2011 lah gitu ya, 2010-2011 kita buka cabang franchise waktu itu. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika cabang franchise kita itu berjalan 2 tahun, saya melihat ke warung itu ya, ternyata cabang franchise itu standar-standarnya tidak bisa terawat seperti yang ada di SS, baik standar produk, standar layanan maupun standar kesejahteraan personelnya gitu. Nah, dari situ kemudian saya berpikir ini apa yang salah gitu loh. Dan kalau ini saya teruskan, itu bukan hanya dalam tanda kutip mengganggu atau bahkan merusak citra cabang yang itu saja, tapi bisa merusak citranya brand gitu. Nah, pada akhirnya saya stop dan saya evaluasi, dan kemudian saya baru sadar bahwa franchise ya itu butuh persiapan yang matang. Franchisee-nya. Jadi SS-nya itu kalau mau jualan, SS-nya itu kalau mau jualan franchise ya mestinya tidak bisa disambi dengan operasi rutinnya. Itu. Nah, menurut saya yang salah bukan sistem franchise-nya, Mas. Tapi yang salah adalah kesiapan si franchisor-nya. Itu, Mas. Jadi memang tidak mudah ternyata merawat cabang lain. Jadi lebih mudah menduplikasi ke 95 cabang dari 1 ke 95 dari Pak alih-alih buka franchise. Sebenarnya bukan masalah mudah tidak mudah, tapi lebih aman. Ya, gitu. Lebih aman untuk brand dalam jangka panjang. Gitu. Ya, gitu. Jagain brandnya. Ya kan harus. Ya, kalau sesuatu sudah dibangun lama. Ya pasti ya. Jadi bukan hanya soal banyak-banyaknya cabang, tapi lebih menjaga otentisitasnya SS sendiri. Ya. Pelajarannya seperti ini, Mas. Saya ingin tanya ke Mas Iqbal misalnya. Wah, ini beratnya. Biar nanti itu akan terjawab pertanyaan Mas Iqbal ini. Siap. Gitu. Saya tanya, brand Indonesia ya dalam tanda kutip ya, gitu, yang dia buka cabang banyak yang umurnya panjang. Sebut. Berhasil membuka cabang banyak dan umurnya panjang. Gak usah bicara franchise dulu. Itu mana gitu ya, umurnya panjang. Artinya panjang itu sepanjang apa? Misalnya 19 tahun seperti SS. Panjang itu juga terus mampu tumbuh dan berkembang. Gitu loh. Terus yang kedua, kalau ditanya tentang franchise, brand mana yang dia sebelum franchise itu sangat kuat, laris, kemudian setelah franchise itu sebagian besar atau sebagian kecil cabang-cabangnya itu kemudian sepi, dan kemudian brand itu kemudian bahkan sudah tidak ada lagi. Banyak juga itu terjadi. Nah, atau mungkin Mas Iqbal punya langganan rumah makan yang rame, tapi di tempat pertamanya itu rame, begitu dia buka cabang gagal. Buka cabang kedua gagal. Gitu. Banyak. Itu karena apa sebetulnya? Karena memang sebenarnya yang sulit itu adalah bukan masalah peluang pasarnya, tapi menduplikasi itu tadi, Mas. Ketika menduplikasi, misalnya buka cabang dari SS 1, 2 ke SS 3 misalnya, itu bukan semata-mata yang kita duplikasi itu hanya sekedar fisiknya, hanya sekedar resepnya, tapi ternyata yang harus kita duplikasikan adalah SDM-nya. Termasuk nilai-nilai yang mulai dari nilai-nilai, terus kemudian mulai dari strateginya itu harus dipahamkan, di darah daging kan, ditanamkan itu ke SDM yang ada di cabang berikutnya itu. Ya, Mas Yoyo, kalau ngomong-ngomong soal cabang, tadi kan Mas Yoyo bilang ini bukan franchise. Ya. Berarti kan dikelola sendiri.
Ya. Dari satu cabang pertama di jalan Kaliurang yang kaki lima itu ya, yang kaki sampai lima, sekarang jalan masih. Iya, betul. Kemudian memutuskan untuk buka cabang kedua. Cabang pertama berarti ya? Cabang Dari pertama. pusat, cabang pertama, kedua, dan seterusnya. Ya. Pasti ada nilai standar baku yang dimiliki oleh SS. Ya. Apa itu, Mas? Jadi yang kalau mau buka cabang itu kalau di SS yang mesti kita duplikasi itu bukan hanya masalah fisik dari warung itu, Mas. Itu fisik, itu menyangkut desain, warna, bentuk, dan lain-lain. Itu penting tapi ada yang lebih penting, lebih esensial, lebih fundamental. Iya. Dibanding itu. Bukan hanya sekedar jenis menu-menunya sama. Enggak. Nah, yang lebih fundamental dari itu apa? Menduplikasi nilai-nilai atau mentalitas ke SDM-nya. Yang kedua, menduplikasi skill dari SDM-nya. Itu justru hal yang menurut saya paling sulit dan paling butuh waktu yang lama. Nah, menduplikasi nilai-nilai itu contohnya yang nilai-nilai dalam hal bekerja di dapur misalnya. Bagaimana menanamkan kepada para personil produksi, kalau kita menyebutnya personil dapur, itu bahwa kualitas rasa di SS ya, kualitas rasa sajian itu adalah nyawa dari warung SS. Sudah default ya? Ya. Defaultnya begitu. Kebutuhan top need pelanggan SS itu ya ada di kualitas sajian. Terus kemudian ditanamkan juga ke mereka lebih dalam lagi apa kualitas sajian itu misalnya. Itu bukan hanya sekedar diomong kayak gitu gini, enggak, tapi betul-betul mereka itu dalam tanda kutip sampai alam bawah sadar itu loh, Mas. Sudah gitu. tertulis Nah, kemudian seperti seniman itu loh. Jadi kalau masak itu iya, misalnya harus ngicipi dia, terus kemudian masak terus enak gagal, dia itu tidak diteruskan. Kalau biasa kan gitu. Kalau udah terlanjur ini, Mas, goreng. Ya. Nah, terus ternyata kok pertampilannya kok nggak bagus, itu nggak boleh itu langsung disajikan. Itu nggak lolos QC, nggak lolos, terus harus goreng lagi. Itu. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang, bahkan kemudian kita lapisi lagi dengan garansi kecewa kan gitu. Itu saking kita concernnya terhadap kualitas produk. Garansi kecewa itu apa? Itu adalah kalau misalnya Mas Iqbal makan di SS, ya makan telur dadar gitu ya, itu terus kemudian telur dadarnya tinggal 1/5, terus baru itu bilang, kasinan Mas, itu harus diganti yang baru tanpa membayar lagi. Kayak film Dono dong. Ngopo? Ada kecoaknya. Terus cari kecoak lagi. Nah, biar banyak. Nah, itu garansi kecewa itu juga sebagai bentuk komitmen kepada konsumen bahwa kita betul-betul concern di kualitas produk, juga memberikan pesan kepada kita di produksi bahwa ini loh, kita serius nih. Kita gitu serius apapun komplain konsumen tentang kualitas kita. Nah, kita akan bertanggung jawab. Oke. Nah, nilai-nilai apa aja sih kalau soal masakan? Kalau enak itu jelas pasti dong. Ya. Jadi gini, kalau Mas Iqbal itu misalnya makan ya sate gitu ya, itu terus ditanya enak rak gitu ya misalnya, oh enak gitu, terus suruh menjelaskan enaknya piye gitu kan masih kesulitan. Oh ya pokoknya enak ya kan paling gitu, mantep nendang paling kan sampai gitu. Nah cuman itu kan tataran untuk konsumen gitu. Nah kita harus mendefinisikannya agar misalnya kalau di dapur kita harus mendefinisikan enak itu apa sih? Yang kamu harus kerjakan pada sambel atau pada lele atau pada telur dadar biar puas, enak ya, itu apa yang harus kamu kerjakan di dalamnya. Itu. Terus kalau di SS, satu yang harus kamu kerjakan adalah harmoni rasanya benar. Harmoni rasa. Yang harus kamu jaga. Ya salam, harmoni rasa men. Jadi telur dadar itu satu harmoni rasanya harus benar. Apa itu? Asin, gurih, pedesnya kalau telur dadar kebal kabul itu harus benar. Ya, gitu. Jadi kayak bas treble-nya itu harus benar. Gitu. Apa itu cukup? Belum. Saya bilang apalagi tekstur. Saya bilang lagi. Kalau harmoni rasanya sudah benar, tapi telur dadarmu atos gitu, keras maksudnya. Ya, atau kalau daging itu alot, keras, ya enggak memuaskan gitu loh. Meskipun rasanya sudah bagus. Tekstur nomor 2, Mas. Tekstur. Nah, terus apa lagi? Apa tekstur. 2 itu cukup? Belum. Apa aroma? Saya bilang gitu. Coba bayangkan misalnya rasane wis enak sakjane, terus teksturnya ya wis empuk, tapi mau dimakan kok ambune ra karu-karuan, ngedrop pasti selera orang itu. Nomor 3 berarti aroma juga harus kamu kerjakan dengan benar. Gitu. Apa cukup? Tidak. Apalagi yang di higienisitas. Higienisitas itu bukan hanya di produknya, ya misalnya rupane weli gitu, misalnya terus ada strapless misalnya, ada rambutnya misalnya. Yang saya sebutkan ini pengalaman Mas itu. Pernah itu ya, tidak gitu higienis. Apa
cobeknya reget gitu, misalnya piringnya kotor, ya itu tidak higienis, itu juga pasti bikin ngedrop gitu. Apa hanya cukup itu? Tidak, satu lagi apa? Estetika saja. Itu bagaimana tampilan menu yang disajikan itu bisa membangkitkan rasa lapar, membangkitkan nafsu itu dengan warna yang baik, penyajian yang estetik gitu. Ini menarik. Ini pasti ini berdasarkan pengalaman perjalanan. Oh yes, saya kuliahnya teknik kimia, mosok ngerti-ngerti kayak gitu. Artinya nilai-nilai itu muncul setelah berapa lama tuh, Mas Yoyo? Tahun ke-6. Saya ingat betul, mulai merumuskan yang kayak gitu, mulai serius menyusun, mulai sangat serius ya, sangat detail dengan serius nyusun standar, kalau di kami disilahkan standar resep, proses dan operasi itu tahun ke-6. Berarti sebelumnya sudah ada standar resep, tapi tinjauan kita tidak sampai meninjau seperti itu loh Mas. Paling hanya takaran garam, gula pasir, takaran tepungnya, airnya gitu saja gitu, tanpa ada penjelasan. Bahkan itu sampai dibawa ke luar negeri ya, di Malaysia. Cabangnya 1 di Kuala Lumpur. Ya, itu kita kemarin pas pandemi sebenarnya rencana buka cabang yang kedua, SS Express di Kuala Lumpur juga, tapi sementara kita stop dulu karena. Tapi bukannya bahan-bahannya berbeda tuh Mas kalau di luar negeri? Relatif sama Mas. Selama itu masih di Asia, apalagi masih di Asia Tenggara, itu nggak banyak mirip-mirip berbeda. Ya? Bukan hanya mirip, ya sama gitu. Ya paling ada beberapa misalnya kayak minyak goreng itu saja yang beda merek dan lain-lain. Tapi nggak ada masalah sih kalau masih di Asia Tenggara, Asia gitu menurut saya. Omset berapa sekarang Mas kalau boleh tahu? Di mana? Keseluruhan. Masa pandemi itu jadi rahasia nggak sih omset? Apanya? Omset jadi rahasia nggak sih? Sebetulnya? Sebetulnya jadi rahasia Mas. Tapi iya. kuncinya gini aja Mas, untuk bisa menggambarkan. Sebelum pandemi. Ya. Saya mau tanya mau bayar pajak berapa kan nggak enak, ya kan? Kalau biasanya kalau tidak di podcast gitu saya ngomong. Di forum resmi gitu saya berapa ngomong. Miliar gitu. Oke, jadi gambaran aja lah, gambaran. Gambaran aja itu kalau setiap bulan ya dari data kita itu kita jualan sambal masa normal dulu ya. Itu jualan sambal itu 1 juta porsi lebih per bulan. Per bulan. Ya, sambal ya. Jadi semua itu? sambal. Ya gitu semua sambal itu 1 juta porsi lebih per bulan. Hitungan dewe sekarang. Nah, taruhlah kalau 1 juta porsi itu 1 orang itu 1 sambel. Nah, itu berarti 1 juta orang sebulan kurang lebih datang ke SS. Itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Kalau sekarang itu di 66% dari itu gitu. Luar biasa. Nah, ya itu. Tapi bisa santai Mas ya, Mas ya. Ada orang-orang kepercayaan gitu yang sudah satu visi atau gimana tuh? Susah loh Mas, 19 tahun dan Anda masih bisa senyum-senyum sampai sekarang. Santai itu kan dibangun dari 2 hal, dibangun dari dalam dan dibangun dari luar. Ada orang-orang kepercayaan memang ya? Nah, itu yang termasuk yang dibangun dari luar kan. Jadi agar kita. Istri satu tapi ya? Istri satu ya? Sementara ya Mas. Enggak, jangan-jangan itu kriteria 5 itu termasuk memilih istri kan? 5 yang mana? Yang tadi. Oh, yang masaan itu tadi. Bukan ya? Oh, bukan. Itu nanti ada lagi. Ada lagi. Jadi 2 hal. Kenapa masih bisa santai dengan 96 cabang? Ya, ini penting sebenarnya untuk seorang pemimpin, bukan cuma seorang pengusaha, tapi menurut saya seorang pemimpin. Pengusaha jelas pemimpin, tapi tidak semua pemimpin itu pengusaha. Ya gitu. Tolong di-quote. Pemimpin ya, bukan pimpinan. Nah, beda lagi tuh, ya kan? Ya, pertama produktivitas seorang pemimpin, di mana dia selalu bisa mengambil kebijakan, keputusan dengan tepat, bisa selalu memberikan inspirasi untuk orang-orang yang dipimpinnya. Itu dia harus selalu tentram, hatinya, itu selalu bisa dingin, bisa tenang, gitu. Nah, tadi kan disebutkan apa? Santai. Nah, saya kira santai itu identik dengan tentrem hatinya gitu. Nah, itu modal produktivitas seorang pemimpin yang utama. Itu. Kalau pemimpin tidak bisa menentramkan dirinya sendiri, dia lebih banyak emosional, sensitif, baperan gitu, mesti bubar itu yang dipimpinnya. Gitu. Iya, sejauh pengalaman saya gitu. Apa yang membuat Mas Yoyo emosi?
pernah dalam 19 tahun? Bukan hanya Teka emosi, gue Mas. gitu misalkan atau Emosi, kalau emosi itu kan sebenarnya hanya pergolakan sesaat. Oh. Ya, karena dipicu Nggak oleh sampai keluar gitu ya? bukan sesaat itu artinya ya dipicu oleh sesuatu yang mungkin hanya beberapa jam. Cuman yang lebih lama dari itu kan masalah keyakinan-keyakinan, Mas. Itu bagaimana mensikapi rugi. Rugi itu bisa panjang waktunya, Mas. Gitu. Nah, apa kalau saya ditanya sebagai pengusaha dan sekaligus pemimpin di ISS itu pertama adalah yang namanya pemahaman atau keyakinan bahwa angka-angka rezeki itu di tangan Allah. Widih. Itu yang modalitas yang menurut saya dalam kondisi keuangan, kondisi pendapatan, kondisi profit yang jelas akan naik turun dalam sebuah usaha, itu saya tetap merasa tenang gitu. Tidak stres ketika rugi banyak, juga tidak yang meledak-ledak. Tapi ketika ada target nggak sih karyawan? Setiap warung ada target omset nggak tuh? Nah, karena keyakinan saya itu rezeki itu di tangan Allah sampai di angka-angkanya, ya. Sementara wilayah manusia itu hanya pada sebab datangnya rezeki, ya. Maka yang saya target hanya pada sebab datangnya rezeki, bukan angka-angka rezekinya. Kan gitu. Ini di luar teori-teori yang selama ini. Saya kira ini anti mainstream. Tapi saya bisa mempertanggungjawabkan secara KPI. Kalau bisa setiap orang yang pahamnya KPI itu kan KPI selalu angka-angka. Betul. Saya enggak. Key performa iman berarti ya. Ya. Key performa iman. Iya, saya termasuk yang enggak setuju dengan KPI. Yang umum itu. Ya, mungkin episode sebelumnya kan membahas itu, saya berani. Salah KPI itu bikin stres, KPI yang gitu ya? hanya berdasarkan omset sama angka-angka. Tapi ini jadi sudut pandang yang baru buat pengusaha dan teman-teman. Artinya selama ini kalau kita terpaku pada angka-angka, ternyata ada yang lebih bisa menentukan gitu. Begini loh, contohnya kalau di SS itu paling enggak. Ini soalnya berdasarkan pengalaman gitu loh, bukan. Saya kan ya backgroundnya kan jelas, teknik kimia aja nggak lulus gitu ya Mas ya, kuliah aja nggak lulus, SMA juga 4 tahun gitu kan, nggak pinter-pinter. Hancur-hancuran lah ya pokoknya. Ya, orang pinter lah itu, orang cerdas lah itu intinya gitu. Kelihatan sih. Nah. Oh iya. Oke. Orang cerdas ning Mas, ganteng ya. Jadi nggak perlu cerdas Mas, yang penting sugih. Itu sudah kelihatan wajahnya. Beda. Nah kan gitu. Gini Mas, contoh paling gampang di SS itu. Saya mau mulai dari yang mana? Dari yang jadi ini contoh aja SS. Kepala cabang tugasmu itu adalah bagaimana anak-anakmu itu menyapu lantai dengan bersih. Oke. Nah, ketika sudah menyapu lantai dengan bersih, ya itu wilayah manusia. Setelah menyapu lantai dengan bersih, masalah nanti pengunjung datang banyak atau tidak itu sudah bukan urusanmu, itu wilayahnya Allah. Gitu. Jadi tugas kita, kemampuanmu, jangkauanmu itu hanya sampai bagaimana lantai ini bersih, bagaimana nasi itu enak, bagaimana sambal itu enak. Dan itu sudah ada rumusnya. Sudah ada rumusnya. Nah, itu targetnya di sana. Maka kita menyebutnya target di kualitas proses. Itulah yang di KPI. Bersih tidak bersih, enak tidak enak, bukan berapa rupiah dapat. Itu. Ya karena memang kita punya banyak fenomena Mas Des. Ada satu warung yang dia itu omsetnya bagus. Bagus itu. Ya terus tapi saya ke sana. Yang di sana itu apa yang saya temui? Kebersihannya itu ala kadarnya. Demen. Itu kualitas rasa sajian. Itu ya mung C+ itu misalnya, padahal kita standarnya kan B+ Mas itu ya misalnya. Terus personilnya itu ya orang rukun, gitu, tidak pada disiplin, itu misalnya, semangat kerjanya tidak bagus. Neng rame warungnya itu Mas. Iya. Tapi berarti itu tidak sesuai, walaupun rame. Lah saya kan jadi mikir. Kan dapat duit yang penting. Loh iya, oke, sebentar. Nah satu saat saya terus kemudian saya terjun ke warung yang lain lagi. Semuanya sudah bagus saya standar, kualitas rasa enak, pada bersemangat, rukun, kompak, sinergi personilnya, disiplin personilnya, terus juga tempatnya resik. Neng omsetnya itu separuh nih. Wow. Dibanding yang itu.
dan memang sudah lama stuck di situ saja, tapi semuanya bagus. Wong yang datang sampai nangis, maksudnya yang kepala cabangnya sampai nangis, apalagi yang harus kami lakukan? Oke, kalau saya sebagai pimpinan coba Mas, kepala cabang yang tadi warung pertama sama kepala cabang yang warung 2, kalau KPI saya hanya omset, itu apakah saya urusan? Saya nggak peduli, ya kan? Yang penting duitnya banyak. Dan saya akan mempromosikan seorang kepala cabang yang tidak mampu mengelola warung dan dia dapat omset hanya dari keberuntungan yang kita nggak tahu sebabnya. Cash is the king. Nah, saya nggak mungkin kan memilih kepala cabang untuk saya promosikan. Saya pasti tetap memilih kepala cabang yang dia berhasil memanage karyawannya dengan personilnya dengan baik, kualitas kerjanya baik, meskipun omsetnya belum baik. Itu nyata, Mas. Jangan silahkan lah cabang-cabang, misalnya punya teman yang sama-sama kepala cabang. Itu ada kepala cabang yang menggaweane telatan, tapi penghasilan cabangnya banyak. Sementara kepala cabang yang mungkin timnya kerja keras ya ngono-ngono. Itu karena apa sih sebetulnya Mas kalau analisa? Kalau saya memang angka-angka itu di luar kemampuan manusia dan sebagai muslim ya jelas itu dalilnya Mas. Itu bahwa rezeki itu betul-betul di tangan Allah. Makanya di sana kan rezeki itu tidak dihisap Mas. Usaha kita yang dihisap. Yang dihisap adalah bagaimana mendapatkan rezeki dan bagaimana membelanjakannya. Tidak ada besok ditanya Mas Faiz berapa sih penghasilannya? Terus kalau saya penghasilannya 15 juta sebulan. Surganya kelas B. Sementara ya kamu berapa penghasilannya? Saya 5 miliar sebulan ya Allah gitu. Terus kemudian VVIP. Ya bukan gitu ya. Pengusaha sama bukan pengusaha. Sama-sama kalau kita bicara juga begitu. Kena nih 2-0. Enggak, 1-1 lah tadi. Kalau kita bicara juga begitu Mas Yoyo. Saya kalau ngajar public speaking juga begitu. Yang penting kita menyampaikan urusan orang percaya apa enggak, itu bukan wilayah kita. 20 tahun. Terus? Ya artinya sama gitu loh. Mas Yoyo kan begitu juga. Iya. Yang penting kita usaha. Iya, betul. Omset itu bukan wilayah kita. Iya, dan kenyataannya memang seperti itu. Kenyataan SS selama saya mengelola SS bahkan sebelum SS itu kenyataannya kerja keras kita, terus kemudian berdarah-darahnya kita, pinter-pinternya kita, kesolehan kita itu tidak linear dengan hasil angka-angka. Oke. Tapi nilai-nilai itu mesti tetap harus dijagain. Nilai-nilai yang mana? Nilai-nilai yang baru saja Mas Yoyo sampaikan itu kemudian ditransfer ke teman-teman, kan mesti harus dijagain terus tuh. Ya. Gimana caranya supaya stabil anak-anak itu? Ya, pertama kan kita punya di SS itu banyak sekali aktivitas-aktivitas yang sifatnya menanamkan nilai-nilai. Banyak sekali kerja-kerja yang itu beranggaran tinggi, yang memang tujuannya hanya menanamkan nilai-nilai. Contohnya? Contohnya misalnya Pak, mungkin mulai dari yang simbol-simbol ya Mas, simbol-simbol. Kita punya Mars. Kita punya salam khas SS. Militer banget tuh. Wah. Orde baru sih. Bukan ya? Lah kok wong di luar negeri TNI, tentara-tentaranya kan juga punya gitu, punya salam khas di mana? Itu saya baru mau tanya, kenapa sih SS militeristik banget? Militer. Harus nggak sih? Saya kira begini Mas. Kenapa nggak dihipnosis saja? Supaya kamu gitu. Nggak perlu ya? Oke. Organisasi sekarang seorang tentara itu seperti apa? Seorang tentara itu bukan hanya di Indonesia, saya kira di tentara di semua dengan cara mereka berhasil membuat personil-personilnya itu begitu patuh terhadap komando, begitu ikhlas dalam hal berkorban, sami'na wa ta'na, patuh begitu bisa disiplinnya, korsa. Nah itu begitu bisa kompaknya mereka. Nah artinya apa? Artinya proses-proses yang mereka jalankan itu berhasil membentuk sebuah karakter. Nah kenapa kita tidak menirunya kan gitu? Tinggal tiru aja ya. Nah kan tinggal meniru saja. Nah kembali ke yang tadi kita punya banyak Mas. Itu yang sifatnya simbol-simbol. Terus kita juga punya semacam aktivitas rutin untuk menanamkan nilai-nilai briefing setiap hari di warung, berdoa bersama setiap hari di warung. Yang lainnya lagi kita punya kegiatan training yang bertingkat. Itu juga menanamkan nilai-nilai. Setiap Jumat misalnya kita punya agenda Family Friday. Wow. Gitu atau Jumat semangat. Jadi Jumat itu SS tidak buka seperti hari biasa jam 10 tapi bukanya jam 1. Karena Jumatan ya. Jumatan dan memang sebelum Jumatan pun itu kita ada kerjakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penanaman nilai-nilai
terus menyatukan membangun rasa kekeluargaan di dalam tim, ya, gitu, dan yang lain-lain. Itu, dan itu semuanya berbiaya, dan itu semuanya direncanakan, distandarkan dengan baik. Dan itu kalau hitung-hitungan pengusaha itu mah mengeluarkan ongkos ya. Biaya SDM di SS, ya, gaji dan termasuk biaya training fasilitas itu, Mas, itu 33%. Tinggi itu, Mas. 33% dari omset. Biaya gaji di SS itu ada di angka 29%. Sementara dalam teori standar rumah makan itu hanya 12-15%, ada bahkan yang 9%. Gitu. Ya, jadi kita 33%, sementara laba di SS itu hanya 8%, itu sudah bagus banget ya. Paling 6% gitu. Wow. Nah, itu apa? Itu sebagai wujud bahwa memang kita sangat komit ya membangun SDM, berinvestasi di SDM, dan memang kita sangat komit SS itu pengen berumur panjang dari generasi ke generasi. Bukan hanya bisnis yang diharapkan hanya berumur 10-20 tahun, tidak. Ya, memang mau long time ya. Tapi kesalahan apa yang paling besar pernah dilakukan oleh seorang Yoyo Heri Wahyono ya, betul ya? Saya nggak pernah salah. Sombong banget. Sombong ini, hati-hati kalau sombong ya. Jadi kalau saya persingkat deh, permudah. Jadi kalau ada mesin waktu 19 tahun diputar ke belakang, kira-kira Mas Yoyo akan melakukan, wah, kudunya aku begini. Ya, jadi kan apa yang kita lakukan sekarang, raihan pencapaian sekarang, ya, itu kan tentu dari proses perjalanan panjang, dari ketidaksempurnaan dan dari berulangnya kesalahan dan kegagalan. Itu pasti kan, Mas. Itu. Terus kalau ditanya misalnya momen-momen atau saat-saat apa, ya pertama misalnya kesalahan besar waktu saya dulu membuka franchise. Bukan salah membuka franchise-nya, sekali lagi nanti saya dikira enggak, buktinya itu enggak, sistem franchise-nya bukan salah, tapi keputusan, latar belakang dan cara atau momen membuka franchise-nya itu yang menurut saya kesalahan fatal. Tapi beruntung ya, itu 2 tahun kemudian saya disadarkan untuk kemudian mengakhiri franchise itu. Itu terus kesalahan yang lain itu kita tidak membangun manajemen yang kuat itu sejak awal. Maksudnya sudah sih dibangun dari awal, cuman belum begitu serius seperti ketika baru kita mulai lakukan itu di tahun 2009 tadi ya. Itu yang ya, tapi tetap fine aja sampai sekarang. Ya, waktu itu misalnya habis franchise, di saat yang franchise itu kita juga buka cabang banyak, Mas, itu di tahun itu kita sempat ngedrop 2 tahun itu, Mas. Panen masalah. Jadi 2010, 2009, 2010 itu kita buka franchise dan buka cabang banyak. Kalau nggak salah waktu itu dalam 1 tahun itu kita buka cabang sampai 12 sampai 15. Oke. Ya, itu. Nah, itu terus kemudian tahun 2011, 2012 kita itu panen masalah, banyak sekali masalah kalau yang sangat sulit waktu itu kita urai. Akhirnya kita 2 tahun tidak buka cabang. Nah, otomatis dari kesadaran itu, contohnya sekarang berapa SS buka cabang, kita itu kemampuan buka cabang benar, buka cabang kuat, buka cabang yang mampu menjaga standar-standar itu cuma 5-6 cabang per tahun. Padahal berapa di SS itu personil yang ngantor di manajemen itu 488. Itu saja kita buka cabang kemampuannya hanya 5-6. Itu padahal yang ngantor ya, yang ngantor jadi tadi kan saya sebut ya 3.400 orang. Itu yang di kantor itu 400-an. Tapi itu. Sekali lagi ini saya agak bingung nih, karena di luaran sana banyak orang-orang atau pengusaha yang buka warung yang penting buka dulu banyak, habis itu tutup 2 tahun. Lah ya terjawab sendiri, terus kenapa? Yang ditanyakan apa? Arta konopo. Ya itu bingung. Kenapa begitu? Apa yang mereka cari? Salah nggak sih begitu? Atau itu memang madhabnya begitu? Jadi kebanyakan teman-teman pengusaha
khususnya kuliner, ya itu ketika buka cabang yang mereka lihat hanya yang di atas permukaan, omset, laris, penghasilan dan lain-lain. Tapi mereka melupakan akar untuk bahwa yang harus bercabang itu bukan hanya cabang-cabang yang di atas permukaan, bukan hanya daun dan rantingnya, tapi seharusnya juga diikuti di akarnya juga harus bercabang juga seimbang. Kalau tidak ya bisa dibayangkan lah pohon di sininya gede gitu ya Mas ya, akarnya mung sidik gitulah. Sing ra ketok itu ayo gampang ngambruk kan gitu. Nah, akar itu apa? Kalau di dalam organisasi usaha, akar itu misalnya itu tadi Mas. Jadi sistem, struktur organisasi, aturan-aturan, terus kemudian standar-standar kerja, terus kemudian mentalitas skill. Itu kan nggak nampak di permukaan. Yang nampak hanya jumlah karyawan, omset berapa, laba berapa gitu. Nah, itu yang jarang tergarap. Tapi boleh nggak sih gitu Mas? Misalkan saya mau bikin bisnis kuliner, target ini 2 tahun habis itu tutup. Boleh kalau mau jualan brand, bukan jualan produk. Itu kuncinya ya? Iya, jadi jualan brand. Jualan brand. Ya, jadi gini. Sama portofolio ya, gitu. Mas Faiz, misalnya bikin nasi goreng Aceh Faiz gitu ya. Sepiring harganya 5.000 udah bakar duit 100 juta. Rame tuh Mas itu pada antri terus diunggah. Nah, terus habis itu buka investasi. Ayo siapa mau invest? Sopo sing wong era invest Mas? Itu. Tadi kan buka cabang hanya 100 juta sambil bakar uang. Kan gitu. Invest 200 juta, 100 juta dibuka ke warung ya, 100 juta masuk kantong. Sudah itu buka brand. Wah, nanti sudah dapat 20 investor, cabangnya sudah ada semua 20, kan sudah dapat 2 miliar kan? Gitu. Sudah. Terus warungnya mesti kan udah tutup, itu udah payu. Wong mau bakar duit, orang masuk akal ya, itu. Ramene ya mergo diekspos karena biar pada invest. Itu namanya jualan brand. Buka lagi nanti ya bakso aja Faiz gitu misalnya. Oh, bisa kayak dengan cara itu. Iya. Silakan aja ya. Silakan aja. Itu namanya jualan brand, bukan jualan produk. Bukan jualan produk, ya. Bukan jualan nilai. Ya. Mas Yoyo, ya kita kan kenal ya lumayan lama lah. Ya. Jadi gini Mas. Ini kalau biasanya orang mau pinjam duit gitu. Enggak. Misalkan saya ini saudaranya Mas Yoyo gitu ya, adiknya kah atau saudaranya. Nasihat apa nih yang bisa Mas Yoyo berikan kepada saya? Ya taruhlah saya sebagai pengusaha awal. Ucuk saya mau buka bisnis. Oke, saya selalu menjawab sesuatu itu berdasarkan bagaimana saya dulu SS Mas. Based on experience. Ya, betul. Yang pertama, kalau mau buka cabang itu pemilihan bidangnya itu pemilihan bidang yang dekat dengan hatinya Mas Faiz. Artinya yang ada di dunianya Mas Faiz. Jadi hobi mungkin atau sesuatu yang memang disenangi Mas Faiz. Itu. Jadi di sana nanti Mas Faiz akan menemukan gairah atau dalam bahasa motivasinya passion. Atau dalam bahasa Khalil Gibrannya bekerja dengan cinta. Kalau saya bekerja dalam dunianya. Nah, kalau sudah bisa menemukan itu, maka apa yang terjadi? Ini modal awal yang tinggi, Mas. Itu motivasi akan menjadi tinggi. Orangnya anti lelah pasti kita. Idealismenya tinggi. Perfeksionis dalam hal produk, dalam hal bekerja di dalamnya. Terus keinginan belajar juga tinggi. Gitu. Angka-angka menjadi tidak begitu penting. Gitu. Karena kita sudah banyak mendapatkan yang tidak ternilai karena kita bekerja dengan cinta itu tadi, bekerja dalam passion kita. Satu, pilih passion yang sesuai passion. Nomor 2 ya, itu adalah mulailah dari yang sekecil-kecilnya. Nah, misalnya tadi mau bikin nasi goreng Aceh itu tadi, ya misalnya Mas Faiz punya uang 50 juta, padahal bisnis itu bisa dimulai dari 10 juta, mulailah dari 10 juta, 40 juta simpen dulu. Karena apa? Seseorang ketika memulai bisnisnya dia harus belajar dari benih. Itu. Sulit kita itu merawat sebuah pohon itu langsung gede, itu sulit. Ya, itu. Jadi kalau kita itu merawat sesuatu, mulai dari sejak benih, terus seinci demi seinci kita mengikutinya, maka yang akan belajar di dalam diri kita itu bukan hanya otak kita, tapi juga naluri dan intuisi kita. Nah, itu pengalaman saya. Itu. Jadi mulailah dari yang sekecil-kecilnya. Wah, nanti lama enggak. Jadi nanti paling mulai dari misalnya 10 juta tadi kan, modal 10 juta tadi, itu dalam 1,5 tahun itu Mas Faiz sudah tahu kok iramanya. Gitu. Nah, 40 juta ini baru dibiuke untuk akselerasi. Gitu. Jadi ya ibaratnya kalau orang bayi itu ya mulailah dari merangkak dulu, ora juk-juk melayu kan gitu. Merangkak dulu ya dengan uang 10 juta, terus kemudian ajar jalan ya,
wis kuat jalan baru 40 juta jilbok gini iso mlayu. Itu akselerasi. Itu. Passion mulai dari yang kecil. Ya, sekecil-kecilnya. Satu lagi, Mas. Satu lagi, 3 dong. Ya, satu lagi itu adalah pilih keyakinan-keyakinan spiritual, keyakinan-keyakinan di hati yang nanti akan mewarnai bagaimana Mas Faiz menjalankan bisnis itu. Karena itu penting, keyakinan spiritual, dan setiap pebisnis biasanya beda-beda. Itu pilih dan kemudian konsistenlah dengan keyakinan itu. Keyakinan spiritual. Ya, keyakinan. Kalau Mas Yoyo spiritual. apa keyakinan spiritual? Ya, itu tadi contohnya bisnis adalah rezeki di tangan Allah. Otomatis nanti akan mewarnai strategi-strategi. Jadi keyakinan saya, nilai-nilai batin saya itu pasti terimplementasi dalam strategi-strategi, bahkan terimplementasi sampai aturan-aturan paling bawah, Mas. Itu pasti. Ya. Misalnya bagaimana sih saya punya keinginan seorang personil di SS. Kan kalau Mas Faiz bikin nasi goreng Aceh nggak mungkin kan. Seperti saya pengen seperti tentara semua personilnya, kan nggak mungkin, beda kan pasti nilai-nilai. Tapi yang penting apapun nilai. India, Apapun nilai-nilai itu pilih, kemudian setialah, peganglah, genggamlah nilai-nilai itu. Spiritual. Ya, spiritual itu. Ya, selama nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan keyakinan spiritual kita sebagai muslim, dan juga berketentangan dengan hukum-hukum yang sekiranya bisa membahayakan kita. Oke. Mas Yoyo, terima kasih. Sama-sama. Sukses buat SS. Berapa menit nih teman-teman? Hampir 1 jam kita ngobrol sama Mas Yoyo. Ditunggu inspirasi berikutnya. Siap. Berarti SS, kemudian Mertamu, satu lagi Sri Kaloka. Bener ya? SS, Mertamu, terus kemudian WKS ya, Sri Kaloka. Warung ya, SS Smart. Ya. SS Smart juga. SS Smart itu yang jualan bahan baku itu, Mas, bahan dapur lah istilahnya. Gitu. Terima kasih Mas Yoyo. Sama-sama. Sehat terus, berikan inspirasi sama kita semua. Alhamdulillah. Teman-teman, The Ngopi sampai sini dulu, kita ketemu di lain kesempatan bersama pengusaha-pengusaha lain yang tidak kalah inspiratifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.